Kali ini saya Gusnanto Rafli Septian dengan NIM V34.2027 akan mempresentasikan tentang survei akses dan penggunaan internet di Indonesia. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Penggunaan internet yang meluas adalah hasil dari berkembangnya teknologi yang semakin canggih. Sebagian besar manusia di dunia menggunakan internet untuk memudahkan kehidupan mereka. Selain itu, dengan adanya internet, kebutuhan seperti bersosialisasi, media hiburan, mencari informasi, layanan ojek daring, bahkan mencari sandang pangan dapat terpenuhi hanya melalui internet. Hampir segala hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari sudah ada di internet. Dalam hal ini, Kominfo melakukan survei untuk mendata akses dan penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2020. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Yang pertama, membangun kerangka untuk mengukur penggunaan internet di 34 provinsi Indonesia. Yang kedua, memberikan pemahaman yang objektif, terukur, dan representatif terhadap kondisi literasi digital Indonesia berdasarkan data primer. Yang ketiga, mengetahui garis besar perataan akses internet di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, keterjangkauan sinyal. Menurut survei, pertanyaannya, apakah di sekitar lokasi rumah Bapak, Ibu, Saudara terdapat sinyal telepon seluler? 96,5 responden menjawab dengan ya, dan 33,5 responden menjawab tidak. Selanjutnya, kendala akses internet. Menurut survei, dengan pertanyaan kendala apa saja yang biasanya Anda alami ketika mengakses internet, jawaban terbanyak yaitu jaringan tidak stabil sehingga koneksi sering terputus dengan persentase 76,9%. Jawaban lainnya, jaringan internet tidak selalu ada dengan 53,7%. Selanjutnya, terkendala biaya paket data dengan 33,9%. Selanjutnya, listrik padam atau hujan sinyal langsung hilang dengan 0,7% saja. Yang terakhir, tidak ada kendala sama sekali dengan 14,3%. Selanjutnya, biaya mengakses internet. Menurut survei, dengan pertanyaan berapakah perkiraan rata-rata biaya akses internet Anda pribadi secara individu yang dikeluarkan per bulan? Di sini responden menjawab terbanyak yaitu Rp50.000 sampai Rp100.000 dengan persentase 62%. Paling sedikit yaitu lebih dari 500% dengan persentase 0,2%. Rp300.000 sampai Rp500.000 hanya 1,9%. Rp100.000 sampai Rp300.000 16,4%. Kurang dari Rp50.000 19,5%. Lokasi mengakses internet. Menurut survei, dengan pertanyaan di mana lokasi atau tempat biasanya Anda mengakses internet, kebanyakan responden menjawab dengan jawaban yaitu rumah sendiri dengan persentase 98%. Berikutnya, tempat kerja 53,7%. Yang ketiga, di perjalanan menuju tempat kerja atau sekolah atau kuliah dengan 9,3%. Kafe atau restoran
7,5%, sekolah atau kampus 5,9%, warung internet 4,5%, lain-lainnya 4,5%. Selanjutnya, frekuensi mengakses internet menurut survei. Pada jam berapa Anda paling sering mengakses internet? Pada tabel dijelaskan paling banyak jam mengakses internet yaitu di antara jam 7 malam sampai jam 9. Yang kedua, jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Dengan persentase 3,6%. Yang ketiga, jam 5 sampai jam 7 malam dengan persentase 53,1%. Yang keempat, jam 10 pagi sampai jam 12 siang dengan persentase 50,8%. Yang kelima, jam 3 sore sampai jam 5 sore yaitu dengan persentase 47,6%. Yang keenam, jam 12 sampai jam 1 siang dengan persentase 4,2%. Yang ketujuh, jam 1 sampai jam 3 sore yaitu 40,6%. Yang ke-8, jam 9 sampai jam 12 malam dengan persentase 32,6%. Selanjutnya, jam 5 pagi sampai jam 7 pagi dengan hanya 15,1%. Paling sedikit jam 12 malam sampai jam 5 pagi yaitu dengan hanya 4,7% saja. Selanjutnya, kondisi internet secara umum. Bagaimana kondisi kecepatan internet saat ini dibandingkan pada 5 tahun lalu? Bagaimana kondisi luasan cakupan atau jangkauan internet saat ini dibandingkan pada 5 tahun yang lalu? Menurut survei, kecepatan internet meningkat 68,7%. Luas cakupan meningkat 71,2%. Yang sama saja kecepatan internet persentasenya 26,4%. Luas cakupannya 25,3%. Sedangkan yang menjawab menurun, kecepatan internet persentasenya 4,9%. Luas cakupan 3,5%. Selanjutnya, aktivitas dalam berinternet. Menurut survei, seberapa sering Anda mengakses atau menggunakan internet untuk kegiatan berikut ini? Yang pertama, berkomunikasi lewat pesan singkat seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain. 34,3% responden menjawab sangat sering. 57% menjawab sering. 7,3% menjawab jarang. 0,7% menjawab sangat jarang dan tidak pernah. Yang kedua, mencari informasi atau browsing di internet. 12,9% responden menjawab sangat sering, 6,1% menjawab sering, 28,7% menjawab jarang, 6,7% menjawab sangat jarang, dan 5,6% menjawab tidak pernah. Selanjutnya, menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. 16,2% responden menjawab sangat sering, 50,4% menjawab Saya ulangi, 16,2% responden menjawab sangat sering, 50,4% menjawab sering, 23,9% menjawab jarang, 2,9% menjawab sangat jarang, 6,6%
tidak pernah. Selanjutnya menonton YouTube, 9,4 responden menjawab sangat sering, 44,3 menjawab sering, 30,9% menjawab jarang, 7,8% menjawab sangat jarang, dan 7,6% menjawab tidak pernah. Selanjutnya mengakses portal berita online. 2,2 responden menjawab sangat sering, sangat sedikit sekali. 15,4% menjawab sering, 33,7% menjawab jarang, 16,5% menjawab sangat jarang, 32,2% menjawab tidak pernah. Selanjutnya akses layanan pendidikan. 3,5 menjawab sangat sering, 23,8% menjawab sering, 22,8% menjawab jarang, 10,9% menjawab sangat jarang, 39,9% menjawab tidak pernah. Mengirim email, kebanyakan tidak pernah dengan persentase 40,8%. Akses layanan kesehatan kebanyakan juga tidak pernah dengan persentase 41,7%. Akses belanja online atau e-commerce juga kebanyakan tidak pernah dengan persentase 49,1%. Mendengarkan musik streaming, Spotify atau podcast, kebanyakan juga menjawab tidak pernah dengan persentase 55%. Bermain game online kebanyakan tidak pernah dengan persentase 55,2%. Akses transaksi perbankan atau keuangan kebanyakan tidak pernah dengan persentase 59,9%. Meeting online menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain-lain kebanyakan tidak pernah dengan 60,8%. Nonton streaming berlangganan seperti Netflix, View, dan sebagainya kebanyakan juga tidak pernah dengan persentase 64,7%, seperti yang ada di tabel. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pertama, akses internet semakin cepat, terjangkau, dan tersebar sampai ke pelosok. Kebanyakan orang menggunakannya untuk berkomunikasi lewat pesan singkat, bermedia sosial, dan menonton video online. Yang kedua, media sosial yang terbanyak digunakan yaitu WhatsApp, Facebook, dan YouTube. 40% pengguna WhatsApp memakainya lebih dari 5 jam sehari. Yang ketiga, media sosial sumber utama informasi, disusul TV dan berita online, tapi TV paling dipercaya. Disusul media sosial dan situs pemerintah. Di antara media sosial, WA dan Facebook paling dipercaya. Berikut daftar pustaka dari materi yang di atas. Dan terima kasih. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.